Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Sarjana Komputer, Magister Seni. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari Universitas Potensi Utama Medan, Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Film dan Televisi. Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Berikut merupakan data diri saya. Pernyataan diri, sebagai dosen saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian-penelitian yang sesuai bidang ilmu saya, yaitu kajian dan ciptaan yang berkaitan dengan film dan televisi, sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan dan saya ampu seperti penulisan naskah film, metodologi penelitian, dan juga pengkajian. Penelitian tersebut telah dipublikasikan ke dalam jurnal ber-ISSN seperti Jurnal Proporsi, Jurnal Sinta 3 yaitu Gorga, Jurnal Seni Rupa, dan kemudian Jurnal Sinta 4 Ekspresi Seni. Adapun bukti dari penelitian dan publikasi karya ilmiah saya telah diupload pada laman Sister. Sebagai dosen, saya juga memiliki beberapa akun untuk mempublikasikan karya ilmiah saya. Yang pertama ada akun Sinta dengan ID 6189362. Yang kedua ada Google Scholar. Nah, di dalam Google Scholar saya terlihat ada beberapa penelitian yang saya sudah publikasi, sehingga nantinya mahasiswa ataupun rekan-rekan dosen yang lain dapat dengan mudah mengakses dari publikasi karya ilmiah saya. Untuk publikasi 2 tahun terakhir yang telah saya buat, yang pertama ada kajian struktur dramatik pada film Rusala karya Viva Westi. Jadi di dalam kajian struktur dramatik ini saya akan mengkaji ataupun saya telah mengkaji struktur dramatik yang ada di dalam filmnya berdasarkan naskah yang ada di film Rusala karya Viva Westi ini. Penelitian ini sudah dipublikasi di Jurnal Proporsi Volume 4 nomor 2 tahun 2019. Yang kedua ada analisis proses kreatif produksi film pada komunitas Fisabilillah Production atau bisa disingkat dengan FISPRO di Kota Medan. Nah, jadi di penelitian yang selanjutnya saya mencoba untuk meneliti proses kreatif yang dilakukan pada salah satu komunitas yang ada di Medan yang sampai saat ini juga masih eksis dalam menciptakan sebuah film. Jadi proses kreatif apa saja yang telah mereka lakukan saya tuangkan di dalam penelitian saya. Penelitian yang kedua ini juga sudah dipublikasi dalam Jurnal Proporsi Volume 6 nomor 1 tahun 2020. Yang ketiga ada konsep budaya Batak pada film Rusala sutradara Viva Westi dengan menggunakan analisis semiotika. Nah, jadi untuk yang ketiga ini saya melihat ataupun meneliti budaya Batak yang terlihat di dalam film Viva Westi ataupun film Rusala tadi. Apa saja yang ditonjol-tonjolkan di dalam film tersebut, tanda-tanda apa saja yang ada saya kaji dan saya teliti. Yang juga penelitian ini juga sudah dipublikasikan di dalam Jurnal Proporsi Volume 5 nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir, penciptaan film fiksi di balik Sungai Ular menggunakan alur non-linier. Nah, yang terakhir ini saya mencoba untuk menciptakan film fiksi di balik Sungai Ular dengan menggunakan konsep alur non-linier. Jadi kebetulan saya juga yang membuat naskahnya, sehingga ada alur-alur yang dia sifatnya tidak struktur di dalam penciptaan film ini. Penelitian ini juga sudah dipublikasi dalam jurnal Gorga
volume 10 nomor 1 tahun 2021. Nah, jurnal ini juga bersinta 3. Selanjutnya, penelitian yang pernah didanai oleh Ristek Dikti. Ada 2 penelitian saya yang sudah didanai oleh Ristek Dikti, sudah lolos, yaitu yang pertama ada penciptaan film fiksi di balik sungai ular menggunakan alur non-linear. Ini penelitian tahun usulan 2019-2020 bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Surya Dharma. Yang kedua ada analisis proses kreatif produksi film pada komunitas film Visabilillah Production, Vispro, Kota Medan. Nah, ini juga berhasil memperoleh dana hibah dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Triadi Syadian. Untuk roadmap penelitian program studi, nah jadi semua penelitian yang saya lakukan itu mengacu kepada roadmap program studi yang sudah disosialisasikan ke masing-masing dosen. Jadi beberapa penelitian saya itu berbentuk pengkajian film, dan juga ada satu penelitian saya yang melakukan penciptaan film, yang semuanya itu berlandaskan lokal culture ataupun berbasis budaya lokal. Mau dari segi cerita ataupun dari segi komunitas-komunitas film yang ada di Kota Medan. Nah, ini untuk roadmap penelitian yang saya lakukan. Ada analisis penyajian program talk show Assalamualaikum Indonesia di Salam TV Medan. Kemudian ada kajian struktur dramatik dan alur cerita film Toba Dreams karya Benny Setiawan. Yang ketiga ada kajian struktur dramatik pada film Musala karya Kiko Westi. Yang keempat ada analisis proses kreatif produksi film pada komunitas Visabilillah Production Vispro, Kota Medan. Yang keempat yang kelima ada konsep budaya Batak pada film Musala sutradara Kiko Westi untuk analisis semiotikanya. Dan yang keenam ada penciptaan film fiksi di balik sungai ular menggunakan alur non-linear. Jika dilihat roadmap penelitian saya, penelitian-penelitian yang saya lakukan itu basisnya masih di pengkajian. Untuk penciptaan filmnya itu ada satu penelitian penciptaan film fiksi di balik sungai ular yang menggunakan alur non-linear. Dan ini ada di tahun ajaran 2020-2021. Penelitian yang paling diunggulkan itu adalah penelitian penciptaan film fiksi di balik sungai ular menggunakan alur non-linear, karena di dalam penelitian ini saya dapat mempublikasi karya ataupun menciptakan karya, serta juga dapat mempublikasikannya ke dalam publikasi karya ilmiah, di mana publikasi tersebut didanai oleh Ristek Dikti. Nah, untuk penelitian di balik sungai ular itu sendiri tadi disajikan dengan mengusung tema tentang seorang anak dengan keluarganya. Sebagai karakter utama yang polos, si anak dapat menjangkau emosi terdalam. Kemudian maka hubungan antar tokoh sebagai penggerak alur menjadi fokus film ini dengan penerapan alur non-linear dalam penyutradaraan. Nah, jadi pola ini memanipulasi urutan waktu kejadian dengan mengubah urutan plotnya, sehingga membuat hubungan kausalitas menjadi tidak jelas. Tujuannya digunakan pendekatan alur non-linear ini agar menarik mata penonton untuk tetap menyaksikan film ini hingga selesai. Nah, jadi metode yang digunakan di dalam penelitian yang saya ciptakan, penelitian yang saya publikasikan, yang saya unggulkan, itu adalah dimulai dari praproduksi, dari pengembangan ide gagasan, pengumpulan data, dari hasil studi pustaka, wawancara, observasi, dokumentasi, hingga ke produksi film sampai ke pasca produksi. Jadi hasil penerapannya ini nanti berada pada seluruh aspek pembentuk film, mulai dari naratif, naskahnya sendiri, kemudian ada sinematik, pembuatan filmnya itu sendiri, hingga ke proses penyuntingan yang menggunakan metode jam-cut di dalam penelitian ini. Jadi kenapa penelitian ini saya unggulkan? Karena memang penelitian ini penelitian
yang dapat dipublikasikan pada jurnal Sinta 3, dan juga penelitian ini juga dapat didanai oleh Ristekdikti. Nah, sekian dari pemaparan tentang penelitian dan publikasi karya ilmiah saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada kesempatan video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.